Baik, di sini mengambil jurnal dari jurnal ini yaitu Flavonoids, Biosynthesis, Biological Function, and Biotechnological Application. Flavonoid itu disintesis melalui jalur fenilpropanoid, mengubah fenilalanin menjadi 4 CoA yang akhirnya memasuki jalur biosintesis flavonoid. Enzim pertama yang spesifik untuk jalur flavonoid yaitu kalkon sintase yang menghasilkan perancah kalkon yang menjadi asal semua flavonoid, meskipun jalur utama untuk biosintesis flavonoid dilestarikan pada tanaman. Itu tergantung pada spesies tanaman tersebut. Kemudian, sekelompok enzim seperti isomerase, reduktase, hidroksilase, dan beberapa deoksinagase lainnya yang bergantung pada Fe2 plus 2-amin itu memodifikasi kerangka dasar flavonoid yang menghasilkan berbagai subkelas flavonoid. Lalu yang terakhir, transferase memodifikasi kerangka dasar flavonoid dengan gula, gugus metil, dan atau gugus asli yang memodulasi aktivitas fisiologis flavonoid yang dihasilkan dengan mengubah kelarutan, reaktivitas, dan interaksinya dengan target seluler. Lalu jurnal yang kedua yaitu mengambil sumber dari potensi aktivitas antioksidan pada ubi jalar ungu dan ekstrak buah telang dalam pembuatan permen jeli. Jadi enzim superoksidase dismutase atau SOD yang terdapat dalam sitosol dan mitokondria akan mengubah radikal superoksida yang dihasilkan dari respirasi serta yang berasal dari lingkungan menjadi hidrogen peroksida yang masih reaktif. Kemudian peroksida dikatalisis oleh enzim katalase dan glutation peroksidase. Katalase mampu menggunakan 1 molekul H2O2 sebagai substrat elektron donor dan 1 molekul H2O2 menjadi substrat elektron akseptor, sehingga 2 molekul H2O2 menjadi 2 H2O dan O2. Di dalam eritrosit dan jaringan lain, enzim glutation peroksidase mengkatalisis destruksi H2O2 dan lipid hidroperoksida dengan menggunakan dan hemoglobin dari serangan oksidasi oleh H2O2, sehingga mencegah terjadinya hemolisis yang disebabkan oleh serangan peroksida. GSH akan dioksidasi menjadi GSSG agar GSH terus tersedia untuk membantu kerja enzim GPX. Maka GSSG ini harus direduksi lagi menjadi GSH. Fungsi ini diperankan oleh enzim glutation reductase atau GRRET. H2O2 yang tidak dikonversi menjadi H2O dapat membentuk radikal hidroksil reaktif atau OH apabila bereaksi dengan ion logam transisi, yaitu Fe2+ per Cu+. OH bersifat lebih reaktif dan berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan sel melalui peroksidasi lipid, protein, dan DNA. Di pihak lain, tubuh tidak mempunyai enzim yang dapat mengubah OH menjadi molekul yang aman bagi sel. Lalu, bila antioksidan endogen tidak mencukupi, tubuh itu membutuhkan antioksidan dari luar. Lalu di sini ada jalur biosintesis antosianin secara umum, yaitu dimulai dari fenilpropanoid, di mana itu berkaitan dengan tahapan utama metabolisme, yaitu mengubah substrat L-fenilalanin menjadi asam sinamat menggunakan enzim fenilalanin amonial-liase atau PAL. Asam sinamat dengan bantuan enzim sinamat 4-min hidroksilase dan 4-kumarat koenzim A ligase diubah menjadi 4-kumarat koenzim A. Selanjutnya, 4-kumarat koenzim A dikatalisis oleh enzim kalkon sintase, kalkon isomerase, dan flavonon 3 hidroksilase untuk membentuk dihidroflavonol pada tahap akhirnya. Dihidroflavonol dikatalisis oleh enzim dihidroflavonol 4 reduktase menjadi leukantosianidin, yang mana leukantosianidin ini akan dikonversikan menjadi antosianidin dan antosianin oleh enzim antosianidin sintase atau ANS. Ini bisa dilihat pada gambar di sini.